Kenapa bertobat dulu baru memperbaiki diri? Tidak bisa kita memperbaiki diri sebelum bertaubat. Tidak bisa kita memperbaiki suami. Bu, mau tidak suaminya jadi suami baik? Suami yang tidak nakal. Suami nakal kan suaminya, Bu? Mau tidak jadi keluarganya yang jadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah? Mau tidak pekerjaannya jadi lebih baik? Semuanya kan mau kan? Tapi banyak orang sibuk memperbaiki keluarga. Akhirnya ternyata keluarganya juga tak kunjung membaik. Sibuk puja-puji Lesti sama Reski. Ternyata bukan keluarga yang patut dicontoh. Sudah dibangga-banggakan padahal. Sudah dipuji-puji. Ternyata kita tertipu. Tertipu sama artis, sama yang followersnya banyak. Kenapa bertobat dan memperbaiki diri? Di Quran surah 2 ayat 222 Allah menyampaikan cinta. Ibu-ibu waktu masih gadis, gampang tak kita mengungkapkan cinta? Boleh tak mengungkapkan cinta sama sembarang orang? Bapak-bapak, boleh tak kita mengungkapkan cinta sama sembarang orang? Kira-kira kalau kita mengungkapkan cinta sama orang, istimewa enggak orang itu? Istimewa enggak orang yang kita sampaikan aku mencintaimu? Entah pakai lagu juga boleh. Apa tuh? Ada lagu dangdut anak uhibbuka fillah, bingung saya. Lagu dangdut tapi anak uhibbuka fillah. Nah, boleh enggak kita ngomong cinta sembarangan? Enggak kan? Cinta kita ini kan istimewa. Bukan untuk sembarang orang. Hanya orang yang benar-benar layak untuk dicintai kita ungkapkan cinta. Nah, ada orang yang banyak dosanya, ada orang yang banyak maksiatnya, ada orang yang banyak salahnya, ada orang yang banyak lalainya, ada orang yang banyak tidak sholatnya, ada orang yang tidak banyak mengajinya, ada orang yang jarang ke masjid, tapi Allah justru sampaikan salam cinta untuknya. Ada orang banyak dosanya, Allah bilang saya cinta sama dia. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah bilang sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, dan orang yang mensucikan dirinya, bersih-bersih untuk semua kotoran yang melekat dalam dirinya. Kotoran apa? Kotoran dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini bukan ungkapan biasa. Allah tidak bilang cinta sama orang yang banyak amalnya. Allah di ayat ini tidak bilang cinta sama orang yang justru orang baik. Siapa yang justru Allah sampaikan salam cinta? Orang yang punya banyak salah, punya banyak dosa, punya banyak maksiat, tapi memilih untuk bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta, Allah sayang sama orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Siap kita menyamakan niat? Siap kita jadi orang yang dicintai Allah? Mungkin masalah kita belum selesai karena kemarin Allah belum jatuh cinta sama kita. Tapi kalau hari ini kita tunjukkan kesungguhan kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kita perbaiki lagi niat kita untuk datang ke tempat ini, yakin dan percaya Allah di hari-hari esok, di hari-hari nanti Allah datangkan cintanya tiada henti kepada kita semua. Mau enggak jadi orang yang disayang sama Allah? Disayang saja sama suami luar biasa kan? Apalagi disayang sama
Allah. Ada orang banyak dosanya justru disayang sama Allah. Siapa? Orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Next, apa yang kita cari? Ada dua. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari yang lain, kita tidak dapat ridhonya Allah. Tapi kalau kita sibukkan diri hari-hari kita untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah kita dapat yang lain. Jabatan dapat, pekerjaan dapat, bisnis dapat, rezeki dapat, semuanya dapat. Keselamatan dapat, kesehatan dapat. Tapi kalau kita sibuk dengan rezeki, kita sibuk dengan pekerjaan, malah bisa jadi kita tidak dapat ridhonya Allah. Maka tadi niatnya bertobat dan memperbaiki diri dalam rangka mencari ridhonya Allah. Apa yang kedua? Mencari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran Nabi. Saya baru pulang umroh kurang lebih 2 minggu, 2 pekan. Saya di Madinah duduk sama seseorang yang orang tua. Orang ini kalau dilihat ya biasa saja seperti mungkin orang tua pada umumnya. Tapi dia tiba-tiba ngomong pakai bahasa Bugis yang artinya kurang lebih seperti ini. Tapi dia pakai bahasa Bugis itu jelek sekali bagi saya. Itu pas posisi lagi di Madinah, lagi di Masjid Nabawi, tiba-tiba dia nyaut. Saya izin pakai bahasa Bugis dulu supaya dapat rasanya. Yang tahu bahasa Bugis alhamdulillah. Dia bilang begini, dalam keadaan hening, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia bilang, "Lo kok setim maga? Aku akhir matu dek nengakui kau nabita." Dia bilang, "Kira-kira kau mau apa? Apa yang bisa kau lakukan kalau dia akhirat nanti?" Rasulullah tidak mengakui kita, tak mengakui kita sebagai umatnya. Itu saya kayak ditampar-tampar di Masjid Nabawi. Orang yang tadinya saya juga biasa saja, maksudnya tidak mengistimewakan orang ini, tidak apa dan sebagainya. Padahal saya sekamar. Tiba-tiba kita bertiga waktu itu, tiba-tiba dia bilang begitu. Kira-kira kita mau apa? Kalau Rasulullah nanti tidak mengakui kita sebagai umat. Beda mungkin dengan orang-orang yang setiap hari mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wajar kalau diakui sama Rasulullah. Lah kita sudahlah tak menjalankan sunnahnya Rasulullah, tidak juga rindu sama Rasulullah, dan juga cinta sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Paling tidak ketika kita belum bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, belum bisa meniru akhlaknya, paling tidak di hati kita semua ada kerinduan yang dalam, ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan untuk sampai kepada keridhaan Allah tanpa jalan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa orang sampai pada keridhaan Allah kalau dia tidak cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah nanti di surga itu. Bisa datang ke Masjid Nabawi, datang berziarah, menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah perjalankan kita semua datang ke ziarah, datang ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang menyampaikan langsung kerinduan kita sama Nabi, datang menyampaikan langsung kecintaan kita sama Nabi, datang
menyampaikan salam sama Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Datang menyembuhkan hati. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan Allah kasih semua rezeki bisa sampai ke Madinah, datang menemui, datang berziarah ke Rasulullah, menyampaikan salam kita langsung kepada baginda Nabi. Dan mudah-mudahan hari ini kita sibukkan hati kita sambil duduk-duduk menyampaikan salam, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia biasa, Allah saja beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan, ya Rasul, kami rindu padamu ya Rasul.